gerakan tangan ini, apakah yang bernama karma ini yang menggerakkan? Lalu dia jawab, iya. Dari mana Anda tahu bahwa gerakan tangannya gerakan Pak Karma? Dari mana? Gerakan tangan, karma menggerakkan tangan hanya menurut perintah dari Allah. Tanpa perintah dari Allah, karma tidak bisa menggerakkan tangan. Ya? Sama juga sholat. Sempat sholat menolak. Sholat itu perintah. Kalau umat Islam menjalankannya. Pertanyaan kepada diri kita sama seseorang itu. Menurut kita melaksanakan sholat itu sudah sempurna, sudah bagus. Semua manusia akan beranggapan begitu. Tapi di hadapan Allah, ya kan, belum tentu. Kenapa saya bilang Allah Maha Suci? Jadi sebenarnya yang dibersihkan dulu itu zahir batin. Nah, bagaimana kita membersihkan zahir itu? Kalau secara umum menghilangkan rasa bau dan warna, mudah, semua orang bisa. Tapi istinja batin itu yang sangat sulit. Lalu saya bertanya kepada seseorang, tujuannya apa? Anda melaksanakan sholat 5 waktu, sudahkah sesuai dengan rukun 13? Kan sholat itu kedudukan rukun 13. Secara zahir saya jelaskan, saya bilang. Pertama, secara Arab kita membersihkan tangan. Yang pertama kita bersihkan adalah mulut. 1. Kedua lubang hidung. Ya kan 1, 2, 3. 4 muka. Termasuk mata. Ya kan? 5 kuping 2. Berapa? Saya bilang 7. Coba hitung, saya bilang sama bapak itu. Baru tangan kanan, tangan kiri 9, kaki kanan, kaki kiri 11. Saya bertanya, berarti belum kalau kita cuma membersihkan mulut, hidung, muka, kuping, tangan, kaki, belum melaksanakan itu 13. Saya bilang, kalau kita berbicara tentang rukun 13, pada akhirnya kita lari tentang pada fardu kifayah, tentang kematian. Saya bilang, kadang-kadang umat kita sebagai umat Islam yang saya tahu cuma sama kita. Saya bilang mulut, hidung, muka termasuk mata kan, kuping 2, kaki tangan 11. 2-nya mana? Lalu saya jelaskan 11 tambah 2, yaitu saya bilang lubang kencing sama lubang kemaluan. Lubang kencing kita sama lubang dubur kita. Kenapa itu tidak dibersihkan? Saya bilang, kalau kita totalitas 13. Dia tanya sama saya, kok bisa begitu? Sama pertanyaan. Pada waktu manusia meninggal, apa yang dibersihkan? Istinja. Hah? Kalau enggak ke lubang kencing sama lubang dubur kita. Hah? Kenapa bukan kaki, bukan tangan? Iya. Bukan mulut, bukan hidung? Hah? Saya bilang. Itu secara zahir, secara batin bagaimana saya bilang? Diam dia. Karena saya bilang dalam sholat 5 waktu ada terdapat 4 rukun atau 4 fasal: berdiri, ruku, sujud, duduk. Nah, ini harus diuraikan, saya bilang, para tokoh-tokoh agama supaya umat Islam jangan cuma berdiri, ruku, sujud, duduk. Dia nggak ngerti. Saya bilang sama orang itu, saya menjelaskan ini bukan mau merasa kita lebih pintar, tidak. Ini yang saya sampaikan kebenaran. Memang itu yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh sama-sama bapak itu. Apa sih arti sholat? Arti sholat mencegah keji dan mungkar. Kerjakan perintahku, jauhi larangan. Karena di dalam sholat itu umat Islam diajarkan kejujuran, diajarkan sopan santun, beradab.
Kalau orang sudah tahu di ranah situ, maka saya bilang tadi sama Bapak itu, maka sopan santun ngomongannya. Nah, ini enggak yang saya sering nonton di TV di mana saling timbul perdebatan. Saya bilang sama Pak, kita sebagai umat Islam jangan merasa diri kita benar. Ya, kalau kita merasa diri kita benar, kita akan menyalahkan kiri dan kanan, muka belakang, atas bawah. Tetapi jadilah umat Islam yang benar. Kalau menjadi umat Islam yang benar itu apa? Sopan santun berbicara, mau menerima masukan orang lain. Ya. Lalu dia bertanya, apakah kita bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Bisa. Saya bilang umat Islam tidak bisa mengikuti ajaran Muhammad. Contoh itu sahabat itu siapa yang mengajarkan? Hah? Tapi pertanyaan, sudahkah menjalankan perintahnya Nabi Muhammad, umat Islam kita ini? Sudah. Nah, terjadi fitnah, papang. Nah, berarti kan secara langsung ataupun tidak langsung, orang-orang itulah yang menistakan sebenarnya. Ya, saya bukan merasa kita merasa benar, tidak. Lalu lah kalau kita bicara kasar, lalu mohon maaf. Lalu orang lain berpikir, oh itu kan yang pernah diajarkan oleh Nabi mereka. Hah? Kenapa umat Islam itu tidak berpikir sampai ke sana? Kita yang tidak, kadang-kadang kita tidak sadar kok. Kita berkata kasar itu image-nya ke mana? Ke Nabi Muhammad SAW kesian. Loh, saya pribadi, saya kadang-kadang mendengar orang umat Islam itu kalau bicara, saya berpikir astagfirullahaladzim. Saya dekat dengan orang non Muslim ya, tapi mereka sering ngomong. Cuma saya tidak mau, kalau saya mau bisa ribut mungkin ya. Cuma saya kasih penerangan, saya kasih keterangan baru mereka sadar. Tidak apa yang dicontoh oleh Nabi Muhammad, tidak semuanya pasti ada yang mengikuti. Nah, yang tidak mengikuti ini, nah, saya bilang kadang salah ngomong kasar. Karena saya bilang di sholat itu mengajarkan kita sopan santun kok. Tidak manusia itu bisa jujur kok. Di saat kita sholat jujur. Dalam sholat itu tidak pernah kita tidak diajarkan berbohong, tidak. Karena kita sebut apa? Allah dan Muhammad. Selawat dan doa, zikir dan segala macam. Tidak pernah diajarkan yang bohong. Berbicara kasar, nggak ada. Karena saya berpikir ini kaum muslim kok kenapa kau tidak berpikir cerdas seperti beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, maka saya bilang sama seseorang itu, saya tidak merasa diri saya benar, tapi yang saya sampaikan ini kebenaran. Kalau kebenaran kita sampaikan, akan kita menerima pahit, dihujat, digunjing dan segala macam. Saya bilang sama teman seseorang, saya di lingkungan saya, mohon maaf ya itu, karena saya orang paham, itu karena mengajarkan ini. Kalau mungkin saya belum tahu, saya ribut. Kenapa saya melayani? Saya paham kok. Yang bikin ribut ini kan orang yang tidak paham. Itu aja kuncinya kok. Sudah ada Al-Quran kok mengatakan lakum dinukum walidayna. Apa yang kau percaya? Apa yang aku tak tahu itu? Apa kau ribut? Kayak mohon maaf, kayak yang saya dengar YouTube-nya Ustadz Somad. Saya tidak bilang siapa-siapa. Dia bilang ada Ayu Salpa ada jin kafir. Ngapain kita ngomong begitu? Hah? Itu saya bilang tadi. Lalu orang di luar non-Muslim berpikir, apakah inikah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Padahal bukan begitu. Kita mungkin kita tidak menjadi nabi tidak bisa. Kalau menjadi umat Nabi Muhammad bisa. Pernah saya bilang kok, bulan puasa itu sekolahnya Nabi Muhammad SAW. Arti apanya? Umat Islam dididik situ, sopan santun, menahan hawa nafsu,
selama 30 hari itu sekolahnya Nabi Muhammad itu. Nah, supaya umat Islam di sini berpikir cerdas. Lewat dari bulan suci Ramadan kita lebih baik. Itu saya bilang tadi kok, kerjakan perintahku, jauhi yang larangku. Itu sudah dalam sholat, itu keji dan mungkar. Pama saya menjelek-jelekan orang, keji saya ini, mungkar saya dapat. Nah, hari saya menjelek-jelekan orang, pahala saya hilang. Sia-sia saya sholat. Saya menjelekan orang, saya yang dapat dosa, dia yang dapat pahala. Loh, sekarang pertanyaan, Al-Quran mengajarkan begitu kan? Tidak. Tidak ada. Al-Quran itu sopan, mengajarkan kesopan santunan ke umat Islam. Cuma karena sekarang saya bilang tidak tahu bagaimana umat Islam itu berapa kemarin saya ditangkap sama orang. Saya tidak mau seorang anak ke sana, saya bilang. Tetap saya bilang saya jalankan apa yang diperintahkan oleh dalam sholat itu. Diperintahkan dalam sholat. Maka saya bilang kok, saya bilang saya di lingkungan saya astagfirullahaladzim, saya beristighfar aja. Saya dikatakan begini. Cuma saya tidak melawani, karena itu saya bilang tadi kok saya sudah paham. Kalau saya lawani, apa kamu ngomong? Nah, berarti kan saya yang tidak paham. Nah, kalau orang paham mau menerima aja. Pak Rahman, kenapa jarang perkara menjalankan masjid? Saya jawab, kalau saya sempat masjid, kalau tidak sempat masjid ke rumah, itu jawaban. Kalau orang lain, kenapa orang? Nah, ya kan? Baru dia ngomong lagi, enggak, saya bilang. Salah seorang mengatakan sama saya, apa karma ini mengajarkan sesat? Saya bertanya, di mana saya mengajarkan sesat? Selama saya mengucap 2 kalimat syahadat dan saya menyebut Allah dan Muhammad, siapa berani mengatakan saya mengajarkan sesat? Selama saya masih menjalankan sholat 5 waktu, siapa berani mengatakan saya sesat? Hah? Kalau saya bongkar Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad jahir, itu memang ada di ajaran. Wajib kita kasih tahu sama umat Islam. Kenapa kita harus tutupi? Hah? Kenapa harus kita tutupi, saya bilang. Ada seseorang bertanya, kalau saya sebut tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, itu tulisan syahadat. Tulisan syahadat. Bongkar syahadat itu, baru kamu paham, saya bilang. Inti sarinya. Hah? Bongkar kalimat syahadat itu, apa arti makna sesungguhnya? Baru umat Islam mengerti. Disitulah di kalimat syahadat kita diajarkan sopan dan santun berbicara dengan orang. Hah? Karena di situ ada Rahman dan Rahimnya Allah. Itu saya bilang sama seseorang, Rahman Rahimnya Allah itu dia memandang agama, tidak memandang agama. Kalau Allah mau mati semua orang di luar muslim ini, loh. Kalau Allah mau matikannya semua orang di luar muslim ini, tapi Allah kan punya Rahman dan Rahim. Kalau masalah masuk surga dan neraka itu urusan Allah, ngapain orang mau ngurusin? Kan gitu. Saya cuma menyampaikan isi kebenaran. Masalah surga tuh nafsi sudah pribadi orang masing-masing kok mau masuk. Ngapain gitu? Saya mau apa? Mau nyala-nyala kalau nggak mau saya. Saya bilang, baru dia tanya, Bapak umur yang tadi umur 13, secara batin. Saya jelaskan kok, tak. Baru dia kaget. Hah? Kalau rukun 13 secara batin, kita ambil asal muasal kejadian diri. Orklop. Asal muasal kejadian diri, saya bilang dari bapak 4, ibu 4. Dari Nabi Muhammad 4, 1 dari Allah. Coba jumlah berapa sama saya bilang. Hah? Kalau bukan 13. Nah, ini asal usul kejadian diri, saya bilang. Pada hakikatnya disitulah letak kesempurnaan sholat kita. Dari bapak tulang, urat, otak, sumsum. Dari ibu kulit, bulu, darah, daging. Dari Muhammad apa? Hah? Dari Muhammad ada 4. Ya, kalau secara ada
sidik, tablik, amanah, khatanah. 4. Dari Allah 1. Ruh. Jumlah sama berarti 13. 13. Rukun sholat. Nah, pada hakikatnya yang dikatakan sholat itu hanya Allah dan Muhammad. Rahasianya Allah dan Muhammad sholat itu sebenarnya. Orang tahu di situ. Maka terakhir saya bilang, sholat itu hanya rahasia Allah dan Muhammad. Kita hanya menjalankan aja kok. Disuruh Allah Ta'ala, kamu menjalankan. Karena kamu jalankan sholat, sudah jalankan. Karena di kalimat terakhir ada ayatnya, lillahi ta'ala. Jawabannya Allah, bisa nggak karena sholat? Nggak bisa. Orang mati. Mau di orang mati kan suruh sholat. Gimana Allahnya? Tidak ada. Maka tuh kita bilang kok jangan sombong kita. Allah ini karena Sholat. Allah ini sholat. Mohon maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Karena dia merasa dia punya power. Oh ini sudah dia. Allah lupa dia dengan titisan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa. Kalau kita sadar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu memukul kepada manusia semua. Tidak akan bergerak sedikit bicara. Tidak ada daya upaya. Coba 3 ayat itu umat Islam berpikir betul-betul. Tidak sombong. Tidak ada sombong. Loh, mau kemana kita? Kalau 3 ayat tidak ambil sama Allah, mati manusia semua. Hah? Mau kemana kita? Ke kuburan diantar. 3 ayat ini dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Mampus manusia. Sebelum tadi. Itu bukan yang seseorang itu. Bahwa dia kaget. Oh itu kok. Loh, Bapak coba Allah. Bapak tidak bertanya. Kasihan Bapak. Kasihan Bapak, saya bilang. Nah saya menyampaikan apa yang saya dapat. Apa yang saya laksanakan. Maka saya bilang, Pak, kalau Bapak lakukan itu sebulan, 2 bulan, nanti Bapak sendiri yang merasakan. Begitu dia laksanakan, baru dia telepon. Betul, bilang, Pak, ada SMS sama saya kok ada. Betul, dia bilang, waktu saya angkat takbir itu dia bilang, wah rasa ringan badan, dingin, baru kayak bau wangian begitu. Nah saya bilang, alhamdulillah, kalau Bapak sudah menceritakan ke saya, berarti kan Bapak sendiri yang mendapat hikmahnya. Saya cuma menyampaikan kok. Kaget ya. Orang ibadah 2-3 baru dia ngomong sama saya beberapa hari yang lalu. Kaget ya. Itu loh Bapak sampaikan lah. Sebenarnya ilmu tentang sholat ada pada diri umat Islam masing-masing. Cuma kan mohon maaf, ada yang tahu dia disembunyikannya. Maka saya bilang pernah kadang-kadang saya mendengar itu kadang-kadang saya berpikir aja kok saya lagi. Seperti kita ini kok tidak ada punya power mau menyampaikan. Dia anggap orang gila aja kita ini. Apa sih itu yang? Nah, kenapa? Ilmu ini jarang dibahas. Ilmu ini jarang dikeluarkan. Saya bilang. Karena ini saya kutip, ada seseorang bertanya kepada saya, Pak, saya tidak mendopling atau tidak mencantik atau tidak mencabut siapapun. Cuma ini karena orang itu bertanya hal kebenaran harus saya sampaikan. Pak, menurut Bapak dia bilang, apakah itu Tuhan itu manusia? Sebelum saya jawab, coba Anda baca di surat Al-Ikhlas. Ya. Qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tidak diperandakan, tidak juga dijadikan beranak, tidak ngatur, tidak pula tidur. Berarti beliau Allah itu Maha Esa. Dan satu pun manusia tidak tahu. Saya bilang. Jadi saya bilang, kalau menurut pribadi saya, ada ayat jelas. Allah mengatakan, aku maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. 3 ayat. Sebelum saya menjalankan, apapun bahasa itu milik Allah. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa Amerika, bahasa apapun itu miliknya Allah. Baru dia tanya, dalilnya apa? Coba orang Amerika meninggal, mana suaranya, mana bahasanya?
dia ambil sama Allah. Hah? Orang Arab mati dia ambil sama Allah, kalau bahasa dia kok. Hah? Jadi kalau kita berdoa sesuai dengan keyakinan, saya bilang saya tidak mau masuk ke ranah yang seperti yang di Jakarta, tidak mau. Cuma Anda bertanya, saya jelaskan. Saya bilang sama seseorang itu, saya bilang gini, sekarang gini, Allah jangan disama-sama dengan manusia, jangan. Karena Allah itu Maha Esa. Dia laisa kami sayun, dia tidak berbentuk, tidak berupa. Tapi Allah itu ada. Karena adanya itu orang yang susah mengerti, saya bilang. Dia mendalami, dia lari lagi ke masalah tentang kesolatan. Saya bilang gini aja, saya bilang ya, endingnya kalau kita sudah tahu kedudukan arti rukun 13, barulah kita enak menjalankan sholat itu. Kadang-kadang mohon maaf aja, kentut batal, berwudu lagi, lubang buritnya tidak dicuci. Apa Bu saya bilang sama seseorang itu? Ya, karena itu pada waktu kita mau meninggal itu tulang sulbi kan ya ini itu menutup kalau dia tidak bersih. Maka coba saya bilang sama seseorang, Pak, mohon maaf saya bukan melebih, karena saya sudah mengalami berapa hal banyak. Saya bilang kalau orang itu istrinya, jahirnya, batinnya tidak sempurna, maka keluar apa nih? Apa nih? Koran. Bukti. Itu pertama. Kedua, sebelum berakhir dia sengsara. Sengsara dia, itu bukti. Banyak aja saya bilang masuk ruang ICU, masuk rumah sakit. Kenapa? Istrinya jahir batinnya. Istrinya jahir bagus, tapi batinnya belum. Belak-belak sama orang itu. Baru dia tanya lagi. Nah, saya jauh kau ini baru-baru ibu saya kan 3 hari kalau meninggal. Sebelum meninggal saya sudah kasih tahu. Ma ini nah, alhamdulillah waktu beliau meninggal. Ini kisah nyata. Begitu mau dimandikan, saya kan angkat kepala. Nah, aku saya tegur adik-adik saya, keponakan saya, cucu-cucu saya tegur. Ini manusia yang meninggal, bukan hewan. Jadi kalau angkat mayat itu tidak sembarangan. Bukan kalimat la ilaha illallah, bukan. La ilaha itu pengantar. La ilaha itu pengantar. Tapi pada waktu kita mau angkat mayat itu ada doanya. Tidak sembarangan. Ini bukan binatang mati. Manusia aku bilang. Kita diam semua, saudara-saudara saya. Baru saya kasih tahu ayatnya. Begitu mereka angkat ringan. Tak ringan. Saya termasuk saja di kepala. Ucap dan mati. Angkat. Tak angkat. Begitu dimandikan, saya dengar ada yang ketua masjid itu kan, siapa? Sore asal namanya. Ibu Sirasi. Almarhumah bagusnya bersih. Saya diam aja kok. Senyum lagi. Nah, orang yang besar. Sampai orang itu kan anak-anak saya, istri saya juga pangku. Saya mengaku istri saya, Pak, Mama tadi pulang bagus kali, buburnya tutup rapat. Saya diam aja kok. Ini bukti. Saya berbicara bukan untuk promosi, tapi ini kebenaran. Nah, hendaknya itu yang kita pelajari kok. Maka saya bilang tadi, kalau masalah apa ya, masalah hal-hal lain, saya mau. Tapi kalau masalahnya saya bilang tadi masalah cara istri, itu ada 2 istrinya. Ada seseorang bertanya, saya tanya, Bapak cuma niat bertanya atau mau mengamalkan? Dia bilang mau. Ya saya kasih. Kalau cuma ingin bertanya saya tidak kasih. Kalau Bapak mau mengamalkan saya kasih. Kenapa saya bilang tadi? Secara syariat kita kencing dan berak, kalau kita tidak cebok bau. Ini secara jahir aja ya. Nggak usah kencing berak. Kita ini nggak usah gini bau. Jahirnya. Bagaimana batinnya kalau tidak dibersihin? Apa? Ayo. Itu kan saya bilang tadi. Kalimat syahadat itu sebenarnya menyentil
umat Islam, bahwa Allah dan Muhammad tidak akan terlepas, tidak akan berpisah. Pertanyaan saya, kalau umat Islam meninggal, tertinggal di dalam tanah, sesuaikah kalimat syahadat? Tidak sesuai. Saya berani ngomong, ada bukti. Pada waktu hidup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, begitu mati jadi busuk, tidak sesuai dengan kalimatnya. Berarti apa? Dia berbohong kepada Allah. Loh, jangan macam-macam dong. Dua kalimat syahadat itu. Kadang-kadang umat Islam ini menganggap enteng, tapi itu menyentil umat Islam, bukan seluruhnya. Menyentil itu sebenarnya apa sih arti? Nah, kalau benar-benar kita sebagai umat Islam, sebagian umat Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Muhammad. Karena sebelum Nabi meninggal, umati. Ada orang lain, ibuku itu umatku, ikutilah ajaranku. Itu Nabi berpesan. Loh, saya kok ibu saya sudahlah kamu mau bicara. Nah, kamu termasuk teman kita almarhum Farihan, apa bukti? Ya kan? Banyak orang ngomong di depan kita kayak tidur, kayak hidup aja. Itu bukti sudah. Cuma sayang kita ada video waktu itu. Maka saya bilang, kalau ada teman kita meninggal, orang tahu video supaya orang itu sadar semua itu lah. Sadar. Yang kita bicaranya tentang kematian. Kalau sholat itu kita bicara ya tentang kematian. Apaan kita mau bohong-bohong? Nah, seseorang kalau Bapak mau tahu ilmu ini, datang Pak ke Balikpapan. Sesuai dengan kalimat ya, matikan dirimu sebelum engkau mati. Contoh ada orang bertanya, Pak, matikan diri itu bagaimana? Gampang Pak, saya bilang. Coba Bapak sebut, Allahu Akbar, adakah Bapak, saya bilang. Bingung dia, Mas, adakah Bapak? Allahu Akbar, ada Bapak. Yang berucap itu siapa Pak? Allah. Kalamnya Allah itu. Bukan Joko. Hah? Kalamnya Allah. Lalu pintar juga orang, dia balik lagi sama saya. Jadi kalau yang rampok, kalau apa itu gerakan Allah. Saya jawab iya, tapi Allah tidak meridhoi. Ingat saya bilang. Allah meridhoi cuma gerakan baik. Diridhoi Allah apa? Kita bersedekah, berpuasa, berzakat, itu diridhoi. Tapi kalau umpamanya saya korupsi, maling deh, itu tidak diridhoi sama Allah. Tidak diridhoi. Ayo, ingat itu. Kalau orang tidak paham, mau dari mana? Maka sebelah dasar lillahi ta'ala, karena Allah. Coba alam semesta ini kalau tidak ada Allah, bumi tidak akan berputar. Sesuai dengan kalimatnya kan Pak, hidupku matiku karena Allah. Kan apa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala, karena Allah. Hidupku, matiku, ibadahku karena Allah. Lalu manusia merampas. Allah apa sih karena kata sholat, Allah Akbar. Itu aja kok. Makanya ada seseorang kalau mau tahu kehadiran Allah, 3 hal. Matikan nafsumu, matikan jinmu, matikan nafsu jin dan manusia. Baru ya, kalau manusia mati, nah arti manusia begini, nafsu. Merasa kita yang melaksanakan, merasa sayang siapa, itu harus dimatikan dulu. Hilangkan. Mengembalikan. Baru kamu tahu kehadiran Allah. Sudah kamu tahu kehadiran, baru kamu tahu tentang Muhammad. Kalau kamu sudah tahu tentang Muhammad, baru kamu benar-benar insan kamil, mul kamil. Saya bilang, dia, saya buka malam-malam itu belakang, kaget dia. Dia bilang, Bapak berani menjelaskan. Lo harus berani. Ngapain kita takut? Yang penting kita jangan mengaku Allah, jangan mengaku apa? Nabi Muhammad ya sesat. Selama saya tidak mengucapkan itu, selama tidak saya mati,
selama saya mengucap 2 kali syahadat dan saya melaksanakan sholat maghrib, tak berani mengatakan karma ini sesat. Siapa? Saya bilang. Saya tidak pernah mengaku saya. Pernahkah saya di mana-mana? Oh iya, karma tidak pernah. Saya mengaku Tuhan dan segala macam. Ya, saya bilang sama saya, manusia tetap manusia, Allah tetap Allah. Tapi jangan lupa ada rahmatnya Allah kepada manusia. Itu manusia sering lalai. Maka ada apa biayain itu kan? Nikmat Tuhan mana yang perlu saya? Nah itu ancaman itu bagi umat, bagi manusia. Saya bilang sama saya bilang begini Pak, nanti kalian kali kalau bapak sudah sama nanti saya jelaskan jelas-jelasnya. Saya bilang bapak jalan itu perintah itu, jauhi laranganku, kerjakan perintah itu aja. Saya bilang sama bapak itu, Pak, berarti bapak mendapatkan itu berarti kan bapak sudah mulai tentang kerohanian bapak. Saya bilang ya kan, ketenangan jiwa itu bapak sudah mulai menemukan. Nah, sehingga bapak di keseharian nanti bapak bisa tahu kok mana yang baik, mana yang tidak, kan gitu. Kalau sudah tahu, jangan, kalau sudah tidak baik jalani, kalau yang tidak baik jangan dilakukan. Itu ada. Manusia cuma satu kok. Allah bilang kerjakan perintahku itu aja, jauhilah itu kalau mau punya selamat. Nah, ini enggak. Kerjakan perintahku masih juga mengerjakan larangannya. Contoh kayak korupsi itu kan sebenarnya Allah Ta'ala jangan bilang jangan kamu korupsi. Itu kan agama larang. Kenapa umat Islam mohon maaf aja kebanyakan yang begitu. Nah, ayo jauhi laranganku, mesti dirinya ada loh dilanggar. Dilanggar. Kenapa kok pemahaman tentang agama tidak di secara gamblang di penyampaikan. Kembali contoh kayak saya, mohon maaf, saya korupsi, ambil uang orang. Itu ada hak orang di situ kan? Ya kan? Nah, saya yang kerja ini lah. Setiap tahun mengeluarkan apa namanya itu? Zakat. Lalu lah orang berpikir dengan saya setiap tahun mengeluarkan zakat seakan-akan dosa saya hilang. Hilang bagaimana? Ayo. Kalau berkurang ya berkurang tambah 1 lagi, tambah 5. Kebanyakan begitu, dia kurang 1 dia tambahnya 5. Karena saya bilang tadi 30 hari kita berbuat baik, ya kan? Umpamanya ini contoh, hitungan saya berbuat baik dosa umpamanya 1000, ya kan? Saya berbuat dosa 1000 hari. Saya berbuat baik 30 hari. 30 hari kita potong. Umpamanya satu hari 100, ya 300, tinggal 700. Habis lewat bulan puasa saya tambah lagi. Itu sebenarnya tadi. Kalau orang sadar sampai situ, itu kayak bilang tadi, kerjakan perintahku, jauhi laranganku. Tapi tidak semuanya orang begitu. Ada orang yang paham. Pasti ada yang paham. Karena kalau orang yang paham ini kan dianggap salah. Yang maaf, kayak Pak Jokowi, saya bukan bicara politik, tapi saya ambil sisi baiknya. Nah, setiap manusia pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Ya. Pak Jokowi itu setiap dia kemana dia akan berbagi. Itu kan secara otomatis beliau itu kan sudah menjalankan amanah agama. Kerjakan perintahku, jauhilah. Sehingga beliau difitnah. Apa beliau jawab? Saya tidak ambil pusing. Nah ini maksudku tadi, orang yang paham. Orang yang paham. Sini saya nonton beliau kok dihujat, difitnah. Apa dah? Saya tidak ambil pusing. Karena beliau paham tentang agama. Dihujat. Saya bukan membela beliau. Saya tidak boleh. Tapi apa yang saya sampaikan inilah kebenaran sebenarnya. Saya tidak membela beliau, tidak. Yang saya ambil apa yang diperintahkan dalam sholat itu yang saya ceritakan tentang beliau.
sering saya nonton sama beliau kok, beliau kemana-mana. Tapi orang yang tidak paham, beginilah, begitulah. Itu kan bilang orang yang tidak paham. Kalau dia apa malu, kan kalau dia apa malu. Sama juga dulu kalau belum mengerti ilmu, apa begitu saya tahu malu sendiri saya. Mukul diri sendiri sebenarnya. Loh, kamu pernah dengar apa yang kita soal ujung-ujungnya kan? Sadar, astagfirullahaladzim. Ternyata mencaci maki diri sendiri. Nah itu maksud saya kalau orang paham. Kalau orang paham nggak mau dia kok, nggak mau dia bawain sama orang. Santai aja. Yang saya satu beliau apa? Beliau biar dihujat, tetap senyum. Bahkan beliau mah itu bukan urusan saya. Kalau saya mau dia, nah berarti dia orang paham kok. Cuma orang yang nggak ngerti aja lah. Maka saya sering nonton yang kayak apa ya? Bukan saya mau apa? Astagfirullahaladzim. Nah itu sebenarnya tadi karena apa? Merasa diri benar. Jadilah diri yang benar, beda. Merasa diri benar dan jadi yang diri benar beda. Kalau menjadi diri yang benar itu maksudnya dia mau menerima apapun orang tuh ngomong. Ya kamu tahu sendiri di lingkungan saya kan, kamu tahu sendiri. Nah, apa reaksi saya cuek aja. Masa bodoh. Masa bodoh. Tuh anda pusing, nah kita harus pusing. Nah, saya bilang tadi, yang penting saya bilang, kalau ada orang begini sama saya bilang Allah, saya minta ya Allah, ya Rasulullah, bukakanlah hidayah hati orang itu, ya kan? Bukakan hidayah hati orang itu ya Allah, karena ketidaktahuan dia. Sama juga seperti saya dulu banyak orang, tapi saya paham agak memperdalam. Astagfirullahaladzim, saya sombong, merasa diri ternyata saya ini kayak di hadapan Allah nggak ada artinya loh, debu di hadapan Allah. Itu sebenarnya tadi kok, karena ada Rahman dan Rahimnya itu. Ini sebenarnya tadi cerita masalah dari A sampai Z ini kan tentang sholat. Sholat itu artinya mematikan diri kok. Matikan Allahu diri. Akbar. Nah, anak Arman. Nah, ada lagi manusia, hanya Allah yang berlaku. Karena ada ayatnya lillahi ta'ala. Coba enggak ada orang. Bisakah karama sholat? Nah, tapi orang tidak paham sampai ke situ. Begitu karama meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana mau pulang, mau ke kubur aja susah. Digotong oleh si hidup, orang hidup, bawa innalillahi. Nah, arti inilah itu sebelum kita berpulang ke rahmatullah sesungguhnya kembalikanlah. Karena ada ayatnya lillahi ta'ala itu. Yang penting kalau kita sholat jangan merasa kita yang sholat, kita baru benar. Taulah kehadiran Allah, taulah keadaannya Muhammad. Nah, padahal gampang aja kok kalau paham. Tersenyum saja. Tersenyum. Allahu Akbar. Tahu sudah dia. Hah? Tahu. Oh, A, Z sampai B, A sampai Z tahu. Sehingga hati itu plong, rasa sombong itu enggak ada. Maka kalau orang bingung sama saya, begini, saya enggak ambil pusing kok. Nah, maksudnya teman saya, Man, kamu ini kok santai betul. Saya jawab, ngapain mau dipikir? Presiden sudah ada, gubernur sudah ada, semua sudah ada. Ngapain dipikirin? Saya bilang, saya tinggal jalan kerja aja. Kerja. Semua sudah lengkap disediakan sama Allah. Ayo. Kenapa lagi saya bilang? Saya bilang sama seseorang itu, kata dia, mau dia bahasa mau alif lam lah, saya tidak mau bahas itu, bilang alif lam lah, aduh, capek mulutku bilang. Nanti lah kalau kalian kembali Pak nanti saya jelaskan alif lam lam ha itu. Dia tanya lagi kalau terakhir dia bilang, Pak Arman, apa arti al-insanu siri'ana sirau sifati ilaibiri? Bermula manusia itu rahasia dan akhir rahasia manusia. Apabila sudah tahu ayat itu, hadis itu, akan dia bertemu dengan Allah di akhir kehidupan. Kalau saya jelaskan, sesungguhnya yang dikatakan rahasia manusia, rahasia itu apa? Mengandung ilmu. Semua
dikatakan manusia sesungguhnya aku ini rahasia manusia, ada manusia rahasia aku. Contoh sebelum tadi kok dari ibu 4, bapak 4, dari nabi kita Muhammad 4, dari Allah 1. Coba kita uraikan. Nah, mau saya bilang sama seseorang, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, jumlahnya 17. Ada di batang tubuh kita, saya bilang. Kaget dia. Lah, kalau lohor itu kan dia berdiri, dia 4 arah itu kiblat. Pada waktu di lohor dia kiblat, belakang kiblat, kiri kanan kiblat. Coba An-Nasir apa? Alam. Allah itu. Kalau dia 4 17. Itu saya bilang tadi. Karena di situ ada, itu bilang tadi kok ada rahasia Allah dan Muhammad. Sesungguhnya yang sholat itu hanya rahasia dan Allah. Kita hanya cuma menjalankan aja, saya bilang tadi sama yang bapak itu. Kita disuruh perintah kok sama Allah. Diperintah Allah untuk sholat. Jangan membangkang. Nah, saya bilang, lalulah mengaku saya sholat. Allah bilang nanti kamu. Nah, dari mana kamu punya? Nah, padahal ayat itu sudah jelas kok, menjelaskan kok kepada kaum muslimin dan muslimat. Sebab ayat ini bukan khusus umat Islam, seluruh manusia. Sebenarnya seluruh manusia. Cuma orang tidak sampai dan memahami sampai ke situ. Saya bilang hakikatnya. Baru dia mau nanya lagi kok masalah kedudukan alif bulan puasa. Wah, kalau masalah puasa itu saya nggak mau live karena itu agak rahasia ke dalam. Sebab kalau saya membuka nanti banyak kontroversi. Saya bilang banyak kontroversi. Mau saya jelaskan tentang puasa secara jahiliyah. Bagaimana puasa secara batiniah? Itu maksudnya dia mau nanya tentang batinnya. Nanti kalau sudah ketemu dengan saya jelaskan tentang puasa batinnya. Puasa itu semua manusia bisa kok. Puasa itu bisa semua manusia. Bukan cuma Islam aja yang puasa. Kristen ada puasa, Hindu puasa, Buddha puasa, Konghucu juga puasa. Apapun agamanya tetap puasa. Kalau di Kristen pernah saya pelajari, dia Nabi Isa berpuasa 41 hari. Nabi Muhammad kan kita kan hanya 30 hari. 30 hari. Aspen begitu juga, dia 1 hari penuh. Itu secara zahir. Semua manusia punya puasa. Oke teman-teman, demikian siaran langsung ini saya siarkan. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi siaran langsung selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe di YouTube Joko Sunario untuk mendapatkan siaran langsung yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau, nah itu aku bilang sama berapa hari yang lalu. Kalau kita ada punya konten begini, nah kok